Pada malam hari ini, Misteri Kejawen akan mengangkat satu cerita mistis. Kisah nyata yang dialami langsung oleh narasumber kita, yaitu Mbah Nur Selo. Kisah ini terjadi pada tahun 2004 saat Mbah Nur Selo didatangi seorang kapro atau seorang kepala proyek. Yang minta bantuan untuk mencarikan uang berhasil. Dan usut punya usut, katanya uang berhasil ini bisa untuk menggandakan uang. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus Misteri Kejawen dengan tema Makar Uang Berhasil. Wabarakatuh, teman-teman. Saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Semoga buat teman-teman yang menyaksikan Misteri Kejawen dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, pada malam hari ini kembali lagi bersama saya ya. Yang malam ini kita akan bahas tentang masalah uang. Nah, uang itu kenapa gitu? Jadi gini, ada satu, pernah dengar nggak kalian tuh kalau ada yang cerita yang kemarin-kemarin tuh yang menggandakan uang. Jadi kalau misalkan kalimat menggandakan uang, jelas dong
mungkin uang satu bisa menjadi berapa lembar lagi gitu, dan itu apakah benar adanya dan atau apakah kalau uang itu bisa digandakan gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas uang, bagaimana cara menggandakan uang, dan terlepas nanti ini benar tidaknya, bisa apa tidak, kita saksikan bersama-sama dan dengan narasumber kita, dengan Mbah Nur Selo. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, karena ini subscribe gratis, jadi dengan sangat ya saya minta dukungannya untuk terus mensupport tim kami, untuk mensupport channel kita. Caranya gimana? Cukup kalian saksikan terus video kita sampai habis, dan kalau misalkan ada pertanyaan, komen dan juga subscribe-nya gitu ya. Buat teman-teman langsung aja kita temui Mbah Nur Selo gitu. Teman-teman, ini di hadapan saya ada Mbah Nur Selo. Nanti akan menjelaskan tentang masalah makar uang atau yang disebut dengan penggandaan uang. Nanti untuk lebih jelasnya langsung kita tanya ke narasumber kita. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ingin lebih paham atau ada pertanyaan kurang jelas, bisa langsung di kolom komentar gitu ya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Sehat nggih kabar ibu? Alhamdulillah. Sehat Mbak, wafiat Mbak. Baiklah Mbah Nur Selo, langsung saja untuk waktunya saya serahkan ke panjenengan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qaula wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu manikam warju wa lakum mustaka wa bikam wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu manikam warju wa lakum mustaka wa bikam musta'an wa la qaula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma liyahdi wa rahmanatina wa kitam rasulina wa ilman malakata mukrabina wa rahmatika ya rakamar rahimin wa walati ja'ala lakum qawlaikati wa rabakakum wa qabatan dulatin liyabluwakum bima nakum rabbika syari'ul qati wa innahu la rahim. Para presenter, para pendengar MK atau Misteri Kejawen, dan teman-teman narasumber, semoga kita semua diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, dan dilapangkan rezekinya semua. Dan saya ini mau menceritakan dalam pengalaman saya masalah yaitu uang UB atau yang dinamakan uang UB itu singkatan dari uang berhasil. 1 tahun 1964 dan 1982, dan yang rupiahnya 1956. Jadi gini ceritanya ya, waktu tahun 2004 itu ada seorang, yaitu yang namanya orang yang termasuk orang penting gitu, yang namanya Kapro. Kapro itu kepala proyek dan istilahnya kontraktor. Jadi waktu itu yang Kapronya itu sebenarnya ya satu desa dengan saya. Jadi ini ya ceritanya, waktu tahun 2004 itu ada Kapro itu ke rumah saya, bahwa saya ditanya, "Dek, apakah kamu punya namanya yaitu uang UB atau uang berhasil?" Saya jawab, saya tidak punya. Nah, kira-kira temenmu ada yang punya atau tidak? Insya Allah coba saya carikan informasi. Yang dicari itu uang berapa toh Pak? Saya pertanyaan saya gitu. 1 yang 5 ribuan, tapi yang tahun 1982, dan kedua yang 10-an ribu tahun 1965.
64. Dan yang ketiga Rp1 tahun 1956. Saya tanya lagi, lah itu untuk apa? Gini dek, saya terangkan bahwa uang itu nanti bisa ditukar dengan rupiah. Lah carinya itu berapa Pak? 1 apa 2 apa 3 atau berapa? Lah mintanya orangnya itu mintanya 1 peti. Jadi ya 1 peti ukurannya itu besar Mbak. Jadi 1 peti itu ukurannya 80 kali 8. Jadi besar sekali. Itu kalau seandainya dirupiahkan tidak tahu berapa juta atau berapa miliar. Akhirnya setelah itu saya mencari informasi atau mencari istilahnya apa ya, umpamanya mencari selik-selik lah ini. Jadi setelah saya mencari-cari, ternyata di Kediri tidak ada yang punya. Nah, setelah tidak ada yang punya, saya ke Solo. Sebenarnya kayak saya ke Solo itu bukan mencari tunda, saya mencari minyak. Nah, mencari minyak, saya ke minyak apa itu Mbak? Minyak Mbak, untuk istilahnya seperti Japaron, Nisik atau lainnya. Nah, setelah saya ke sana itu teman-teman saya itu ngobrol gitu, Mas, apa saya pernah mendengar bahwa ada orang yang punya uang yaitu UB itu uang Brasil. Oh ada Mas. Lah itu di mana? Itu di Solo juga. Setelah saya selidiki juga di Solo, saya mencari di Solo itu enggak tahu saya desanya apa, tapi di desa itu ada seorang ya seustad lah beliau bahwa saya punya, tapi sekarang itu uangnya tidak di Solo, di Jogja. Akhirnya setelah di Jogja saya sudah di sana, ternyata uang itu ada. Jadi uang itu jadi kita pinjem ya, tapi saya pulang dulu. Setelah saya pulang, saya beri kabarkan kepada orangnya yaitu kapro dan kontraktor itu. Akhirnya saya diajak ke Jogja. Setelah diajak ke Jogja, bahwa menemui orang yang membawa uang UB itu tadi. Jadi uang 5.000-an juga ada, uang 10.000 juga ada. Nah, setelah saya silaturahim ke Pak Yai bahwa kita mau pinjam uang itu dengan syarat nanti bila mana itu nanti bisa berhasil, kita dibagi 50-50. Dengan arti 50-50 itu ke corok seandainya orang pas paruh gitu loh Mbak, sigar semongko lah orang antik. Nah beliau kalau dipinjam terus terang beliau ini tidak percaya, ya mungkin bisa, istilahnya kan tidak percaya mungkin bisa, tidak percaya juga mungkin bisa. Akhirnya orang-orang itu diginikan, Pak, ini daripada kamu pinjam saya saya tidak meminjamkan, lebih baik dibeli. Nah, setelah kita Pak Yainya bicara dibeli, itu kira-kira 1 petinya berapa. Waktu dulu itu mintanya 450 Mbak 1 petinya. Akhirnya kita pulang kita musyawarah lagi bahwa setelah kita ngobrol deal, kita tawar lagi 300. Kalau yang 5.000-an itu kalau nggak salah 300, yang 10.000 itu 150, jadi jumlahnya 450. Itu harus uang cash itu. Nah setelah kita transaksi bahwa uang itu mau nggak mau harus kita beli. Nah, setelah kita beli, saya bilang, saya masalah ini saya ndak ikut campur loh Pak ya. Ndak dek, kamu nanti biar ndak ikut campur, kamu tetap mendapatkan
hasilnya kalau kita berhasil gitu Mbak. Nah yang satunya yang paling sulit juga itu uang yang namanya Rp1 yang tahun 1956. Akhirnya kita cari lagi Mbak, kita cari lagi. Alhamdulillah saya mendapatkan itu di Warujaheng, di rumahnya Gus. Itu satunya itu ya enggak mahal Mbak, kalau enggak salah dulu itu 1.200.000 mintanya. Akhirnya saya tawar-tawar, akhirnya kena 750 seperti ini contohnya. Jadi uang berhasilnya itu ini Mbak, yang 5.000-an itu tahun 1982, yang tahun 82 itu. Jadi saya belum pernah tahu soalnya. Makanya dari itu ini contohnya Mbaknya. Dan yang 10.000. Sebentar Mbak Nur di zoom kamera dulu. Ya ini Mbak ya, ini namanya uang berhasil. Jadi kalau kita katanya kalau di tas itu jadi gini bisa melengkung gitu loh Mbak, katanya yang kendani. Itu uang Indonesia? Bukan, uang berhasil Mbak, uang luar negeri. Jadi negara Brasil sana Mbak ya ini. Brasil. Jadi ya, ini yang 5.000-an, ini yang harganya 301 petinya. Dan yang 10.000 yang ini Mbak, ini malah lebih tua. Jadi ini tahun 1964. Yang ini Mbak. Itu berapa harganya Mbak? Kalau yang ini ya satu petinya 150. Yang ini. Jadi seperti ini Mbak ya. Ini namanya uang berhasil. Jadi saya mengambil itu, saya diberi hadiah kepada Pak Yainya, ya ini dua-duanya ini. Dan yang kedua, yang ketiga yaitu Rp1. Mungkin sampean belum pernah tahu. Rp1 ini uang ini, Rp1 ini jadi tahun 1956 ini Mbak. Itu juga uang luar negeri ya? Bukan, ini uang Indonesia. Uang Indonesia? Rp1. Jadi zoom kamera. Dari zoom dulu. Kelihatan Mbak ya? Kelihatan. Rp1. Ini yang Rp1-nya. Dan lagi setelah gitu kita jadi ini yang memakar atau yang bagaimana itu orang Blitar Mbak. Jadi setelah kita uang itu saya bawa ke sana, ternyata di sana ada persyaratan lagi Mbak. Satu persyaratan itu yang agak aneh, yaitu seperti ini ya, ini namanya tempat abu mayat ya. Jadi tempat abu mayat tapi yang terbuat dari perunggu yang lama. Jadi mencari ini juga sulit sekali Mbak. Alhamdulillah kita setelah saya hanya diperintah, saya tidak ikut gini-gini. Alhamdulillah ini saya mendapatkan itu di Trenggalek. Jadi di Trenggalek itu kalau tidak salah itu di Kamolan. Kamolan ya? Genteng Kamolan ya, bener Kamolan. Kamolan. Yang produksi genteng itu. Ini, jadi ini belinya juga mahal Mbak. Waktu itu jadi saya memang saya punya teman dari istilahnya orang Kamolan itu yang mencetak genteng Mbak ya. Saya suruh-suruh, ternyata tetangganya itu juga ada yang punya ini. Ya punya ini saya dengan orangnya, dengan kapro dan anu itu dulu itu belinya kalau tidak salah 12 juta Mbak ini Mbak. Itu 12 juta ya Mbak? 12 juta ini masanya barang lama Mbak ini Mbak. Jadi ini barang lama istilahnya punya kalau tidak salah Maya Cina apa tidak tahu Mbak ini. Jadi ini perunggu yang masih ada kadarnya, kalau tidak salah ada kadarnya emas kalau tidak salah loh Mbak itu. Dan keduanya, yang kedua syaratnya minta yaitu namanya benduk atau kalau bahasa Jawa itu arit. Lah ini tapi yang dari besi haji ini Mbak. Lah ini juga sulit Mbak. Ini mendapat saya itu dari Madura Mbak. Itu dari Madura ya? Dapatnya dari Madura. Ini juga itu dulu kalau tidak salah harganya kalau tidak salah Mbak ya itu
berapa ya? Kalau seingat saya itu kalau 350.000 apa berapa gitu loh Mbak ini. Itu jadi persyaratan ini. Nah, setelah akhirnya kita semua mendapat apa persyaratan ya, setelah itu kita bawa ke Blitar Mbak, ke Blitar ada diproses, uang ubinnya itu dibuka dan uang yang 5.000-an dan 10.000-an itu buka semua, itu diproses untuk ditukarkan uang. Nah, ditukarkan uang itu lucunya, jadi yang ini katanya ini akan menjadi 50-an ribu. Kalau katakanlah dulunya istilah Pak Harto Mesem gitu loh Mbak. 5.000 Pak, 50.000 Pak Harto Mesem itu menjadi 50.000 yang 5.000-an. Kalau yang 10.000 ini juga akan bisa menjadi enggak Mbak, belum ada itu. Jadi ini tetap menjadi 50.000. Jadi 50.000. Jadi kalau kita di satu peti itu berapa juta atau berapa miliar, saya tidak tahu. Ternyata akhirnya setelah dibawa ke sana, dan yang ini hanya untuk persyaratan mulai dari tempat tabu mayat ini dan benduk ini untuk genep-genepan lah saya kan gitu loh Mbak, memakarnya itu. Nah, setelah dibawa ke sana ya istilahnya babara 1 kali 2 kali kita dijajak Sabang ke sana, ternyata tidak berhasil Mbak. Nah, tidak berhasil gimana? Nah, setelah kita sampai kalau tidak salah itu 27 hari itu tetap tidak bisa berubah uang itu. Setelah menginjak dari 41 hari kita ke sana, bahwa uang UB 2 peti 5.000-an dan 10.000 itu hilang Mbak. Hilangnya dengan orangnya yang memakar atau yang menggandakan uang itu tadi. Jadi itu dibawa lari. Jadi kerugian itu bukan ini sarana enggak, itu masih ada juga katanya minyak apa harganya sampai 50 juta sampai 100 itu Mbak. Jadi habisnya itu orangnya itu kalau tidak salah dulu itu hampir 750 juta Mbak. Sampai segitu. Ternyata gagal total, bahkan uang yang dipakar tadi hilang. Jadi dia tidak berhasil, kehilangan uang yang namanya uang UB itu tadi ya, semuanya itu. Jadi ya gimana lagi. Tapi saya sebelumnya kita kan bilang saya itu enggak ikut masalah ini. Saya itu sebenarnya sudah ragu atau sudah enggak percaya sama sekali masalah itu. Terus dengan uang UB atau uang luar itu ditukarkan rupiah itu, siapa yang bisa, siapa yang mau seandainya itu ditukarkan barang goib atau gimana, itu mungkin kan sangat apa ya Mbak ya, istilahnya ya tidak logika, nggak logika gitu loh. Ya, saya itu nggak logika sama sekali, nggak logika Mas, jadi nggak logika sama sekali. Makanya dari itu, wah ini berarti penipuan ini sangat, makanya kita harus lebih berhati-hati kalau masalah pakar memakar gitu loh Mbak. Dulu waktu juga 100 rupiah juga dipakarkan katanya menjadi gini ternyata tidak ada hasilnya. Tapi setelah dulu itu saya ceritakan, tidak tahu deh ke Alas Purwa, saya juga itu tidak ngerti. Tapi kalau yang ini jelas Mbak. Jadi ini 2 peti ini 5.000-an dan 10.000 ini hilang, dibawa lari orang kemana tidak tahu. Akhirnya kita pun lapor polisi ya, tidak mungkin kan begitu.
sampai segitu Mbak. Makanya Mas ya, kalau ada apa-apa itu istilahnya jangan terlalu percaya. Masalah makar memakar itu sangat sulit sekali. Tidak ada yang terjadi uang yang bagaimana menggandakan atau memakar atau gimana, tidak ada yang akan bisa terjadi, terkecuali kemungkinan besar kabar kaburnya itu kalau kita utang uang bank goib, itu mungkin bisa juga, mungkin, tapi itu istilahnya kita pun ya masih meragukan gitu loh. Jadi kita dalam permasalahan ini sulitnya kan kita ini ya gini, orang-orang ini ya mungkin karena kan kapro, beliaunya itu sebagaimana kepala proyek, pangkatnya tinggi mungkin, atau kontraktor untuk memborong atau gimana kan gitu toh. Jadi itu ya mungkin kalau kita nilai dari segitu itu mungkin aja kalau dulu itu kalau hampir 10M atau 20M atau 100M saya pun tidak tahu gitu. Tapi uangnya siapa gitu loh, hanya gitu. Masa istilahnya bangsa lembut atau ganu ditukar hanya uang, ditukar uang beraubi atau uang berhasil gini kok mau, itu kok aneh juga gitu loh Mbak. Makanya saya peringatkan kepada teman-teman, kalau ada orang yang pakar memakar yang bagaimana jangan sampai percaya. Nah, saya istilahnya bukan gimana ya, anehnya juga uangnya dibawa lari, tapi ya ini dengan ini dengan ini itu tidak dibawa, anehnya di situ. Akhirnya karena kan istilah saya itu juga gimana ya, diajak karena kesana kemari ya, ini akhirnya aku yang menyimpan sampai sekarang. Makanya dari itu ini untuk saya, untuk konten itu jangan sampai orang-orang salah paham atau salah pengertian atau setelah percaya gitu loh, maksud saya bilangnya gitu. Jadi itu untuk kenang-kenangan pahit gitu ya Mbak? Iya, kalau saya aku enggak pahit Mas. Iya, maksudnya untuk kontraktor itu. Orang itu. Ya setelah itu anehnya Mas ya. Iya. Kapronya itu jangka berapa bulan itu orangnya meninggal, mungkin karena kan meninggal. Pikiran. Ya mungkin karena kan pikiran Mas. Yang jelas uang segitu tuh ya banyak loh Mbak. Iya. Akhirnya kena serangan jantung. Sampai istilahnya hampir 750 juta loh sekarang. Iya. Biarpun diangkat orang berapa saya tidak tahu, yang jelas yang saya kenal itu satu kapronya dengan orang kontraktornya dan pemborong yang lainnya itu, tapi lainnya aku tidak kenal. Tapi diangkat yang orang berapa pun itu tidak kenal Mbak Mas. Jadi tahu saya itu sebenarnya kemana-mana itu mengambil uang dari Jogja itu dengan orang 3 itu 4 dengan saya lihat. Cuman beliaunya kan gini toh Mas Mbak ya, kita diajak itu ini barang asli atau tidak, hanya gitu toh sebenarnya itu. Untuk diperlihatkan itu kan ini percayanya kepada saya itu. Masalahnya ya sih, namanya satu desa kita ini diajak kemana, sebenarnya saya itu tidak mau gitu tidak mau, karena yang beliaunya baik dengan saya diajak, terus gimana lagi kalau kita tidak mau kan gitu. Ternyata setelah terjadi gitu ya lah, mau apa lagi kita ya. Alhamdulillahnya saya itu biarpun gimana mendapat kenang-kenangan setelah pahitnya orang itu. Ini disuruh saya disuruh membawa ini. Tapi kalau uang yang 2 ini yang jelas ini pemberian dari Bapak Yai yang di Jogja itu tadi, untuk kenang-kenangan biar tahu saya asli dan tidaknya gimana. Nah semua itu dibongkar ya semua gini, tapi masih baru-baru semua Mas. Iya. Masalahnya kan tidak terbuka sama sekali tuh Mas itu. Gitu loh. Lain sisi kan beda toh Mbak. Jadi kalau uang makar itu kan kebanyakan itu wis 99,9% hoak kan gitu. Iya hoak, ya bukan hoak penipuan itu aja Mas. Ya. Kalau hoak itu kan penipu, jelas penipu. Nah, penipuan. Lah
beda lagi dengan Bang Goib. Kalau Bang Goib kan itu kan pesugihan betul sekali tuh Mbak. Ya istilahnya kita istilah pinjam meminjam masalah gitu. Tapi masalah itu aku pun ya percaya Mas. Tapi istilahnya 50-50 lah Mas, percaya saya itu bisa dan tidak bisanya yaitu istilahnya bukan 100% atau gimana, saya enggak tahu Mas. Masalahnya kita tidak jalani dan kita pun tidak tahu. Iya. Dan maka dari itu pesan saya, kalau ada orang yang sifatnya memakar atau istilahnya menggandakan uang atau lainnya, jangan sampai tertarik atau terpikat daripada kita ini nanti kehilangan uang, kehilangan waktu, itu tidak ada hasilnya, stres kita sendiri. Ya lebih baik bekerja pada umumnya. Ya yang istilahnya kita seadanya aja lah Mas, istilahnya mengalir aja lah, kita mendapatkan rezeki dari Allah gitu aja lah. Ya bisa Mas, tapi kalau kita tahu dari ayat Quran atau surat Quran ya Mas, ya, insya Allah bisa Mas. Tapi kita harus tahu cara-caranya dan kita harus bener-bener mengamalkan atau mengayaatkan, menjalankan atau berdoa benar, itu insya Allah bisa. Sudah gamblang teman-teman. Ya, jadi kalau masalah kok saya berani ada surat atau surat dari Quran itu, saya juga insya Allah pernah mengalami gitu loh. Kalau nanti ingin mengetahui gimana caranya, ayat apa, surat apa, insya Allah nanti kalau ingin penonton, insya Allah aku akan mau membongkar permasalahan surat atau ayat itu yang bisa untuk meminta atau memohon rezeki atau uang lantaran dari kodam surat itu tadi gitu. Iya, siap. Nah, jadi yang jelas mungkin untuk caranya kita di next selanjutnya aja Mbah Nur nggih. Ya. Karena biar jadi penasaran dulu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya dari rumah, saya kira penjelasan Mbah Nur sudah sangat gamblang dan sudah bisa menyimpulkan sendiri nggih, kalau pada intinya jangan sampai kita menggandakan uang, dan yang jelas itu tidak ada nggih Mbah Nur nggih. Yang jelas kalau saya jadi gini Mbak ya. Saya mengalami orang yang diajak, pertama dulu saya bongkar masalah 100 rupiah dulu, yang saya katakan seorang polisi membawa uang satu koper dulu. Ternyata yang tidak ada hasilnya ya. Terus ini uang ubi, ini uang berhasil, ternyata ya tidak ada, pala ini pala hilang semua Mbak. Jadi 1-2 peti Mbak hilang. Jadi kalau misalkan pengen banyak uang ya kita harus kerja. Iya gitu aja. Kita bisa, tapi tadi kalau memang dari surat, insya Allah surat Quran, istilahnya dari Quran itu insya Allah bisa harus, tapi harus tahu kodamnya surat itu tadi gitu Mbak. Baiklah. Jadi tapi Mbah Nur Selo sebelum gantung itu tadi. Oke, satu kalimat Mbah Nur Selo untuk teman-teman di rumah, pesan kesannya bagaimana? Untuk kesan-kesan tentang kesan-kesan saya gini Mbak ya, makanya tadi sudah saya berikan pesan, jangan sampai orang ini terlalu percaya untuk memakar atau menggandakan uang, itu aja Mbak. Jadi kita ini hanya mengingatkan kepada semua penonton atau masyarakat Indonesia, jangan sampai tertipu yang gitu-gituan. Terkecuali insya Allah kalau memang mintalah kepada Allah, jalan apa, kalau insya Allah kalau dari surat dari Quran itu insya Allah bisa, tapi sistem dan caranya harus kita tahu gitu aja Mbak. Jadi teman-teman seperti itu penjelasannya. Ya teman-teman, sudah dijelaskan sama Mbah Nur secara gamblang mengenai penggandaan uang. Dan yang jelas kalau misalkan kita pengen punya uang banyak ya kita harus kerja, nggak usah berpikir aneh-aneh untuk penggandaan uang gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah baiklah, terima kasih teman-teman sudah di penghujung acara. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi langsung dengan Mbah Nur Selo untuk
menghubungkannya bisa langsung chat di admin Misteri Kejawen. Terima kasih dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.